warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Audifiska Yuzendria. Saya siswa IPS kelas 12 dari SMA Plus Taruna Andalan, Pangkalan Kerinci. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pameran seni rupa di sekolah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menonton. Penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah merupakan salah satu kegiatan positif yang memiliki banyak fungsi bagi murid. Tak hanya sebagai sarana apresiasi dan ajang prestasi, pameran seni rupa juga memiliki fungsi rekreasi dan fungsi edukasi. Pameran seni rupa yang diadakan di sekolah bisa menjadi salah satu media bagi murid untuk mendapat hiburan. Selain itu, dari berbagai karya seni rupa yang ditampilkan, murid juga dapat sekaligus mempelajari berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan seni rupa. Melalui interaksi langsung dengan penyelenggara atau melalui informasi yang terlampir di setiap karyanya, murid dapat menambah pengetahuannya. Pameran seni rupa sebagai wadah berkreasi diharapkan mampu membangkitkan semangat para murid untuk menghasilkan karya seni rupa yang berkualitas dan bernilai seni tinggi. Selain itu, pameran seni rupa juga melatih murid-murid yang bergabung dalam kepanitiaan untuk bekerja sama dan bertanggung jawab sebagai kesatuan organisasi. Dalam penyelenggaraan pameran seni rupa, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu dilakukan pada tahap-tahap tersebut untuk terselenggaranya suatu pameran seni rupa. Yang pertama, ada perencanaan pameran seni rupa. Tahap awal di penyelenggaraan suatu pameran seni rupa adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, disusun suatu rencana kegiatan pameran secara sistematis dan logis. Rencana kegiatan pameran meliputi berbagai aspek, yaitu seperti tujuan, tema, materi, kepanitiaan, tempat, waktu, dan agenda kegiatan pameran. Yang pertama, menentukan tujuan pameran. Meski dilakukan dalam skala sekolah yang lebih fokus pada kegiatan edukatif, tujuan penyelenggaraan pameran seni rupa juga perlu dipikirkan secara matang. Ini perlu dilakukan sebab tujuan akan mempengaruhi keseluruhan konsep atau agenda kegiatan yang akan diselenggarakan. Pameran seni rupa bisa saja dilakukan dengan tujuan edukasi, sosial, kemanusiaan, kebudayaan, atau tujuan komersial dalam bentuk penggalangan dana. Yang kedua, ada menentukan tema pameran. Setelah tujuan penyelenggaraan pameran disepakati, maka selanjutnya adalah tahap penentuan tema pameran. Tema pameran dapat disesuaikan dengan isu-isu kebudayaan atau isu pendidikan yang sedang hangat diperbincangkan. Namun yang jelas, tema harus memperjelas tujuan yang sudah disepakati. Yang ketiga, ada menentukan materi pameran. Materi pameran adalah materi atau isi yang akan diusung dalam pameran seni rupa. Materi pameran seni rupa tentu dalam bentuk karya-karya seni rupa. Beberapa karya seni rupa yang dapat dijadikan materi pameran antara lain ada lukisan, patung, kerajinan tangan, dan sebagainya. Informasi penunjang terkait karya yang akan dipamerkan juga menjadi materi pameran yang harus direncanakan. Materi pameran disusun dan dikembangkan berdasarkan tema. Yang keempat, menyusun kepanitiaan. Setelah tema dan materi pameran ditetapkan, maka selanjutnya disusun kepanitiaan. Kepanitiaan pameran umumnya terdiri dari panitia inti dan seksi pendukung. Masing-masing seksi dipimpin oleh ketua seksi, dan ketua seksi bertanggung jawab kepada ketua panitia sebagai pimpinan. Secara garis besar, kepanitiaan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tugas-tugasnya. Secara garis besar, kepanitiaan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tugas-tugasnya. Berikut pembagian tugas kepanitiaan dalam suatu pameran seni rupa. Yang pertama, ada ketua, bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Yang kedua, ada wakil ketua, yaitu membantu ketua panitia mengurus kegiatan seksi-seksi. Yang ketiga, sekretaris, mencatat kegiatan, surat menyurat, dan arsip surat. Yang keempat, bendahara, yaitu mengelola keuangan untuk kegiatan pameran. Yang kelima, ada seksi kesekretariatan, yaitu membantu sekretaris dalam pembuatan dokumen. Yang keenam, ada seksi usaha, membantu ketua mencari dana. Yang ketujuh, ada seksi publikasi, yaitu mengatur publikasi dan laporan dokumentasi. Yang kedelapan, ada seksi dokumentasi, yaitu mendokumentasikan kegiatan pameran. Yang sembilan, ada seksi dekorasi, mendekorasi ruangan dan menata ruang pameran. Yang 10, ada seksi stand, yaitu menjaga pameran dan memandu pengunjung. Yang 11, ada seksi pengumpulan karya, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi karya. 12, seksi perlengkapan, yaitu mengurus perlengkapan untuk pameran. 13, seksi keamanan, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. 14, seksi konsumsi, yaitu menyediakan dan mengatur konsumsi. 15, seksi sound system, yaitu mengatur sound system dan musik.
menentukan tempat dan waktu pameran. Agar pameran seni rupa dapat terselenggara secara efektif, maka panitia harus mencari waktu yang paling sesuai untuk melaksanakan pameran. Pameran seni rupa biasanya dilaksanakan pada saat tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas, misalnya pada minggu tenang di akhir semester, atau pada saat pengadaan acara tahunan yang memang rutin dilakukan sekolah. Selain waktu, panitia juga harus merencanakan tempat atau ruangan yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pameran. Penentuan tempat pameran disesuaikan dengan kondisi sekolah dan ukuran, jumlah, serta karakteristik karya yang akan dipamerkan. Pameran dapat dilakukan di aula, gedung serbaguna, atau memanfaatkan halaman sekolah. Agenda kegiatan pameran. Agar waktu pelaksanaan pameran sampai secara jelas kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pameran tersebut, maka perlu disusun agenda kegiatan pameran. Agenda kegiatan pameran biasanya disusun dalam bentuk tabel atau diagram dengan mencantumkan komponen jenis kegiatan dan waktu yang secara jelas. Menyusun proposal pameran. Proposal kegiatan adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis sebelum melaksanakan kegiatan. Proposal mencakup berbagai aspek terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari latar belakang, tema, tujuan, susunan, panitia, anggaran biaya, jadwal, dan sebagainya. Proposal kegiatan pameran ditujukan untuk memperoleh perizinan, dukungan, atau bantuan dana dari berbagai pihak atau sponsor. Yang kedua, persiapan pameran seni rupa di sekolah. Nah, setelah dilakukan perencanaan secara matang dan proposal kegiatan sudah mendapat tanggapan, maka tahap selanjutnya adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, panitia mulai bekerja untuk menyiapkan berbagai kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pameran. Yang pertama, itu pengumpulan dan pemilihan karya seni rupa. Seksi pengumpul dan seleksi karya bertugas untuk mengumpulkan berbagai karya seni rupa dan menyeleksi karya-karya yang memenuhi syarat untuk dipamerkan. 2. Menyiapkan ruang pameran. Seksi dekorasi dan penataan ruang bertanggung jawab untuk menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran harus didekorasi sedemikian rupa agar terlihat menarik dan disesuaikan dengan tema yang digunakan. Yang ketiga, penyesuaian waktu pameran. Meskipun jadwal pelaksanaan pameran telah ditetapkan di dalam proposal dan agenda kegiatan, akan tetapi terkadang jadwal pameran masih harus disesuaikan kembali. Jadwal harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, panitia harus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan waktunya. 4. Menyiapkan perlengkapan untuk pameran. Seksi perlengkapan bertanggung jawab menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk pameran. Beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pameran seni rupa antara lain meja, sketsa atau papan panel, pedestal, panel, katalog, buku tamu, buku kesan, dan pesan, poster, brosur, folder, denah lokasi, petunjuk arah, dan sebagainya. 5. Penempatan karya seni rupa. Seksi dekorasi dan penataan ruang juga bertanggung jawab untuk penempatan karya seni rupa. Ruang pameran harus ditata sedemikian rupa dengan pembagian tata ruang yang baik agar kegiatan pameran dapat berlangsung dengan baik tanpa kendala dari segi ruangan. Untuk karya 3 dimensi seperti patung atau guci sebaiknya diletakkan di tempat yang dapat dilihat dari berbagai sudut sehingga pengunjung dapat melihat bentuknya dari berbagai arah. Selain itu, karya harus disusun sedemikian rupa sehingga terlihat komposisi yang seimbang, baik dari segi ukuran atau warna. Untuk karya 2 dimensi seperti lukisan, jika dipasang pada tempat yang lebih tinggi dari rata-rata tubuh pengunjung, maka harus dibuat condong ke bawah, agar mudah dinikmati. Meski begitu, akan lebih baik jika lukisan dipasang sejajar dengan pandangan mata. Karya yang memiliki komposisi warna yang kuat sebaiknya tidak diletakkan di dekat karya dengan komposisi warna yang lemah, agar lebih seimbang. Selain itu, jangan letakkan karya dengan komposisi warna yang kurang pada ruang yang minim cahaya karena akan semakin memperlemah warnanya. 6. Menyiapkan tata cahaya. Seksi perlengkapan juga bertugas menyiapkan peralatan untuk penerangan dan mengatur tata cahaya untuk pameran. Lampu penerang dipasang di setiap papan atau di plafon. Pemilihan jenis lampu dan penempatannya harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pemandangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata cahaya, antara lain yang pertama, ada jangan menyilaukan mata pengunjung. Yang kedua, usahakan lampu cukup terang agar karya terlihat dengan jelas. Yang ketiga, sumber cahaya tidak hanya dari salah satu sudut saja. Yang keempat, usahakan agar lampu tidak mempengaruhi warna karya terutama lukisan. 7. Menyiapkan sound system. Meski tidak seperti pergelaran yang identik dengan musik dan suara, pameran seni rupa juga membutuhkan sound system. Sound system digunakan dalam acara pembukaan dan untuk memperdengarkan musik instrumental berirama lembut selama pameran berlangsung. Musik berirama lembut berfungsi mendukung suasana pameran sehingga pengunjung lebih terhibur dan tidak merasa jenuh.
Yang ke-8, menyiapkan media publikasi. Seksi publikasi bertanggung jawab menyiapkan berbagai media publikasi untuk pengadaan penyiaran atau pemberitahuan kepada murid-murid mengenai pameran yang akan dilaksanakan. Media publikasi dapat dalam bentuk brosur, iklan, siaran radio, selebaran, spanduk, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, pelaksanaan pameran seni rupa di sekolah. Setelah persiapan untuk menyelenggarakan pameran seni rupa selesai dikerjakan, maka pameran pun sudah siap untuk dilaksanakan. Hari pelaksanaan merupakan hari yang mendebarkan bagi panitia, sebab pada hari itulah kerja keras mereka selama persiapan dipertaruhkan. Keberhasilan suatu pameran juga bergantung pada kerjasama panitia saat pelaksanaan berlangsung. Yang pertama, ada pembukaan pameran seni rupa. Pelaksanaan pameran dimulai dengan acara pembukaan yang ditandai dengan kata sambutan dari ketua panitia pelaksana, pembimbing, serta acara sambutan sekaligus pembukaan pameran oleh kepala sekolah atau pihak yang mewakilinya. Yang kedua, menyambut tamu atau pengunjung. Pada saat pembukaan berlangsung, panitia yang bertugas sebagai seksi stand atau penyambut bertugas untuk menyambut pengunjung yang datang dan meminta pengunjung untuk mengisi buku tamu. Panitia kemudian membagikan katalog pameran dan mempersilahkan pengunjung untuk menikmati jamuan yang disediakan oleh panitia. Yang ketiga, memandu pengunjung. Selain menyambut pengunjung yang datang, seksi stand juga bertanggung jawab untuk memandu pengunjung agar dapat menikmati pameran dengan nyaman. Seksi stand harus memberikan arahan dan penjelasan kepada pengunjung terkait karya seni rupa yang dijaga atau menjawab berbagai pertanyaan yang datang dari pengunjung mengenai karya tersebut. Yang keempat, mengamati situasi dan kondisi pameran. Selama kegiatan berlangsung, sesekali panitia dan penyelenggara harus mengamati situasi dan kondisi pameran untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan untuk melihat apa ada masalah tertentu terkait sarana dan perlengkapan pameran. Yang kelima, mendokumentasikan kegiatan pameran. Seksi dokumentasi bertugas mendokumentasikan kegiatan pameran yang berlangsung. Panitia yang berada di seksi dokumentasi harus mengerti bagian-bagian mana saja yang perlu didokumentasikan. Yang keenam, terakhir, menyusun laporan kegiatan pameran. Selain bertugas dalam hal surat menyurat dan publikasi kegiatan, seksi publikasi juga bertugas untuk membuat laporan dokumentasi pameran. Panitia yang bertugas sebagai seksi publikasi memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan hasil pemotretan tentang kegiatan pameran dari awal hingga penutupan. Melalui data-data yang dikumpulkan tersebut, dibuatlah sebuah laporan tertulis yang dibuat oleh panitia sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran seni rupa. Laporan kegiatan diserahkan kepada kepala sekolah selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di sekolah. Demikian pembahasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan pameran seni rupa di sekolah yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan kata-kata saya yang kurang, mohon dimaafkan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.